semangat dan selalu ceria. Anak-anak, pagi hari ini masih belajar di rumah ya, bersama dengan mama, dengan papa. Pagi hari ini kita akan belajar cara menanam tanaman jahe bersama dengan Ibu Eli. Ibu siapa? Ibu Eli. Coba anak-anak ulangi. Nanti belajar dengan Ibu Eli. Iya, pintar semua. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mau belajar. Tolong Tuhan, bimbing dan mimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pelajaran pagi ini dalam tangan kuasa bimbingan Tuhan. Amin. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu sudah belajar tentang tanaman ya. Dan sebelumnya anak-anak belajar tentang tanaman obat bersama dengan Ibu Niken. Sekarang kita akan belajar cara menanam jahe dan juga perawatannya. Silahkan Bu Eli. Halo, selamat pagi ya anak-anak. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jahe ya. Nah, mungkin adik-adik anak-anak pernah dengar tentang jahe, bahkan mungkin pernah makan ya atau minum kayak wedang ronde, itu kan pakai jahe ya. Nah, jahe di Indonesia itu, di tanah air kita ada dua macam ya. Mungkin anak-anak juga pernah lihat kalau mamanya atau ibunya memasak di dapur ya. Jadi di Indonesia kita punya dua macam jahe ya. Jadi ada jahe yang merah, ada juga jahe itu yang warnanya putih ya. Nah, apa sih bedanya jahe merah dan jahe putih? Itu ya. Nah, jahe putih ini kecenderungan ibu-ibunya, mama-mamanya itu untuk memasak ya. Jadi untuk memasak. Dan jahe putih ini mempunyai khasiat yang bagus ya. Jadi selain untuk masak, ini juga untuk mencegah infeksi ya. Nah, kalau misalnya nanti ada itu di mulutnya ada kayak sariawan kayak itu kan, nah ini bisa nanti ditumbuk gitu ya, dicuci kemudian ditumbuk. Nah itu bisa dikasih air panas kemudian untuk kumur begitu. Jadi ini bisa untuk mencegah infeksi terutama di rongga mulut, dan juga ini membantu sementara itu meredakan sakit ya. Jadi kalau adik-adik misalnya ada sakit begitu ya, entah itu kena bengkak atau apa gitu, nah itu ini meredakan tapi sementara. Jadi setelah itu ya ngajak papa mamanya atau ibunya ke rumah sakit ya, ke dokter. Tapi untuk sementara ini bisa membantu meredakan sakit. Dan ini juga bagus anak-anak untuk mencegah pikun ya. Jadi simbah-simbahnya itu kalau misalnya sebelum mereka pikun begitu, bagus ini kalau diminumkan begitu ya, dikonsumsi begitu. Jadi untuk memperlambat itu pikun begitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana khasiat dari ini jahe yang warna merah. Nah, beda ya, anak-anak bisa lihat ya, ada yang putih, ini yang merah begitu. Nah, ini yang merah ini jenis unggulan negara kita ya. Indonesia itu unggul ya, ini termasuk jenis unggul di negara kita. Nah, ini kecenderungan untuk kalau untuk diminum, nah ini lebih dipilih begitu ya, karena ini dari segi rasa lebih pedas ya. Jadi ini lebih pedas
Terus, nah kalau gimana kalau anak-anak, loh aku nggak suka kalau terlalu pedas misalnya seperti itu. Nah ini bisa nanti dibuat agak encer begitu ya, terus kemudian dicampur ke susu atau dicampur ke teh, kemudian dikasih madu, nah diminum, ini bagus gitu ya anak-anak ya. Nah ini juga nanti untuk orang-orang dewasa begitu, orang-orang yang atau mbah kong mbah ti, kakek nenek, oma opa begitu, ini juga bagus untuk kesehatan jantung ya, kesehatan jantung diminum begitu ya. Nah ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol dan trigliserid dalam darah. Jadi nanti beritahukan tuh ke mbah kong mbah ti, kemudian kakek nenek, oma opa itu ya. Jadi minum jahe ini terutama yang merah bagus gitu ya untuk kesehatan. Kemudian juga membantu meredakan sakit kepala ya. Jadi kalau misalnya kepalanya nut gitu, nah itu bisa untuk anak-anak ya bisa, untuk orang yang sudah dewasa ya bisa dengan jahe ini. Nah dengan melihat banyaknya kegunaan dari jahe ini, maka akan lebih baik kalau anak-anak juga bisa menanam sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya kita punya tanah yang luas nggak masalah, tapi bagaimana kalau misalnya rumah kita halamannya sempit begitu ya. Nah caranya bisa itu dengan memakai pot ya, jadi digunakan aja pakai pot. Nah seperti ini. Nah karena jahe ini nanti hasilnya itu bisa besar-besar, kalau potnya terlalu kecil begitu agak kesulitan, nanti dia banyaknya begitu ya, jadi banyak agak sulit. Jadinya lebih baik kalau potnya kita pilih yang seperti ini anak-anak. Nah agak besar gini ya, nah kira-kira 20 cm gitu ya, lebarnya gini 20 cm begitu ya. Nah kita pilih, dan kalau misalnya kita mau taruh di pot, anak-anak juga harus beri lubang pada bawah pot. Nah ini anak-anak bisa lihat, nah di bawahnya itu ada lubangnya ya, dibuat lubang-lubang. Untuk apa? Nah itu kalau misalnya nanti diberi tanah, itu kalau misalnya kena air hujan atau disiram agak kebanyakan karena anak-anak semangat gitu ya, mau menyiram begitu. Nah kelebihannya bisa dibuang melalui dasar pot. Nah begitu ya anak-anak ya. Nah sekarang kita bagaimana menanamkannya ya. Menanam itu disiapkan dulu pot, kalau punya lahan ya dicukrek-cukrek gitu ya, biar tanahnya nanti agak apa ya, jadi gembur begitu ya, tanah nggak padat gitu. Nah setelah ini disiapkan, ini sudah Bu Eli kasih tanda putih ini ya. Nah itu diisi tanah sesuai itu, jadi nggak sampai penuh sekali anak-anak ya. Jadi untuk jahe ini kita buat aja tanahnya sekian ya. Nah kita praktekkan. Nah di sini sudah ada siapkan tanah yang gembur. Nah tingginya kira-kira segitu ya adik-adik anak-anak ya. Nah segini. Nah kalau sudah, sekarang bagaimana? Harus disiapkan jahe yang mau ditanam. Itu mau jahe putih ya bisa, kalau punya jahe merah ya bisa. Nah untuk menanam bukan dasarnya ditanam ya anak-anak ya. Jadi kita nanti kalau nanam tuh cukup kecil saja ya. Jadi kita nanamnya kecil. Nah kalau sudah tumbuh seperti ini, kita aja potes begini ya. Nah ini kan ada yang tumbuh nih anak-anak. Nah ini ya. Nah itu kita tanam di tanah yang setinggi ini. Nah ya setinggi ini, kemudian kita tanam. Nah cara menanamnya ini kan kita lihat di sini ada bakal tunas ya, bakal tunas ini. Nah kalau ini digambarkan seperti ini. Nah seperti ini.
Jadi ini jahe, kemudian ada calon tunas. Nah, calon tunas ini nanti anak-anak saat menanam itu ini diarahkan ke atas. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti tunasnya ini ke arah atas. Nah, ini yang benar. Nah, yang bawah ini adalah yang salah. Kalau menanam kemudian kebalik begini ya. Nah, itu akan memperlama nanti. Nah, seperti ini. Nah, jadi ke atas dipilih nanti nanamnya umbinya ke atas ya, tunasnya bukan ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kalau yang sudah kita tadi ya patahkan gini, kita tanam tunasnya tadi menghadap ke atas. Nah, kita letakkan seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak ya. Nah, jadi ini nih umbinya ini ya, tunasnya ke arah atas begini. Kemudian baru kita beri sedikit tanah, tutupkan tanah. Nah, kalau tadi tanahnya segini ya anak-anak, itu jangan langsung dipenuhi sekian ya. Jadi ditutup aja tunasnya itu sedikit, sekitar 2 cm begitu ya anak-anak ya. Jadi diberi nanti sekitar 2 cm seperti ini. Nah, sekitar 2 cm saja sudah cukup. Ini untuk nanti supaya umbinya tumbuh dulu. Nanti kalau tunas ini sudah keluar tumbuh gitu ya, mulai tumbuh gitu, baru kita tambah lagi tanah begitu. Karena jahe ini kan dia akan kalau sudah tumbuh nanti dia butuh ditutup lagi karena dia biasanya agak naik sedikit. Jadi kalau kita kasih tadi tanah sekian kemudian kita tempel, nanti jahe itu bisa agak naik waktu dia tumbuh. Jadi makanya tanah tadi cukup sekian, kemudian kita beri tanah sedikit sekitar 2 cm menutup jahe tadi, kemudian kita tunggu. Kalau dia sudah tumbuh, sudah keluar begitu agak tinggi begitu, baru kita tambah tanah. Nah, begitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalau anak-anak menanam jahe ya, itu jangan, oh lah ini potnya kan besar, ini ada tanahnya lebih, itu tempatnya kan ada, aku punya pohon bunga, kemudian titip sini. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, jangan anak-anak ya, karena sifat dari jahe ini nanti membuat tanaman bunga yang anak-anak pikir, oh ini punyanya ibuku bagus loh, bunganya bagus, aku titipin sini dulu. Nah, malah mati gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tanaman yang sudah bagus-bagus ini malah nanti dititipkan ke dekatnya jahe malah mati ya, eman-eman ya. Nah, jadi anak-anak jangan titipkan tumbuhan ya, tanaman bunga atau apa di dekat tanaman jahe, nanti mati ya. Nah, jadi itu. Lalu bagaimana kalau anak-anak di rumahnya tuh di depannya ada tanah begitu ya. Nah, makanya yang kalau punya tanah itu nanti tanahnya digemburkan, ditanam jahe. Nah, jahe satu dengan jahe yang lain diberi jarak 20 cm. 20 cm itu kalau misalnya orang dewasa itu segini ya anak-anak ya. Nah, tapi kalau anak-anak mungkin ya 2 begini begitu ya. Nah, jadi dari satu jahe ke jahe yang lainnya kalau nanam kira-kira sekian ya, jangan terlalu dekat. Karena kalau nanam jahe seperti ini kan anak-anak ya, nah dari ujung yang sini akan mengeluarkan tanaman tumbuh, nanti dari sini ya akan tumbuh, dari sini tumbuh gitu. Jadi kalau kita menanam segini aja jahe, nanti di sini bisa menghasilkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanaman. Nah, jadi kalau anak-anak nanti segini dijadiin satu kemudian ditanam nanti puluhan, jadi malah uyel-uyelan nanti gitu ya. Jadi nanti anak-anak kalau nanam cukup sedikit saja ya, baik jahe putih maupun jahe merah nanti cukup kecil aja, karena ini nanti akan menghasilkan sekian, mungkin sudah 1, 2, 3, 4.
Kalau ini tadi 5. Nah, jadi sudah banyak begitu ya. Nah, jadi nanti anak-anak kalau nanam jangan yang besar begini diambil, tapi cukup dipetik aja sedikit. Nah, misalnya seperti ini, yang ditanam ini, yang ini nggak usah ditanam, biar dimasak untuk ibu nanti masak begitu ya, atau dibuat minuman ya, minuman jahe kalau sore-sore hujan-hujan kan enak gitu ya. Nah, jadi seperti tadi kalau di pot cukup 1, kemudian kalau di tanah diberi jarak 20 cm antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain ya, begitu. Nah, kemudian bagaimana? Apa ini terus ditinggal aja nanti tumbuh sendiri begitu ya? Enggak ya, anak-anak harus juga ada yang dilakukan, yaitu menyiram air. Nah, kira-kira segini, kalau setengah gelas lah kira-kira ya. Nah, itu di piur begitu, sedikit-sedikit gitu ke tahu. Nah, apa sehari kira-kira berapa kali ya diminumi ini ya, begitu ya. Dikasih minum tuh berapa kali sehari begitu. Nah, ini enggak terlalu banyak karena umbi jahe kalau terlalu banyak air nanti juga akan jadi busuk. Nah, jadi kalau menyiram seperti ini cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali disiram. Tapi kalau anak-anak nanamnya di tanah itu cukup seminggu sekali sudah cukup. Ya, jangan terlalu banyak karena tanah itu cukup lembab. Dia nggak ada lagi hubungan dengan tanah yang di bawahnya ya, karena sudah kehalang dengan pot, makanya kita butuh untuk siram ya 2 hari 3 hari sekali, cukup segini aja ya anak-anak ya, jangan terlalu banyak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian loh lah ini nanti kapan aku panen begitu. Nah, ini bisa dipanen nanti kira-kira kalau 3 bulan 4 bulan itu tanamannya sudah sekian, sudah tinggi ya. Nah, kalau sudah tinggi nanti sekitar hampir 4 bulan atau 4 bulan lebih sedikit, maka tanaman itu jadi mengering, agak mengering. Jadi bukan karena anak-anak kurang nyiram, tapi karena tanaman tadi sudah mulai siap untuk dipanen. Ya, jadi kalau melihat nanti 4 bulan kemudian ini kering, dikasih air sebanyak-banyaknya biar tumbuh lagi, bukan begitu ya. Jadi kalau sekitar anak-anak itu nanti tahu, oh ya kalau ini 1 Desember itu berarti Januari, Februari, Maret, di bulan April lah begitu ya. Nah, di bulan April nanti kira-kira tanaman ini sudah bisa dipanen. Jadi kalau nanti bisa dicabut, nanti menghasilkan ya umbi yang sudah banyak seperti ini. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi nanti bisa dipanen kalau kita nanam, anak-anak nanam Desember awal begini, nanti sekitar di bulan April anak-anak bisa panen jahenya. Nah, seperti itu cara menanam jahe yang dipraktekkan hari ini. Ya, anak-anak sudah paham kok ya. Ya, selamat praktek. Anak-anak, tadi seru ya belajar cara menanam tanaman jahe dan juga cara perawatannya. Dipraktekkan di rumah ya bersama dengan mama dan papa. Kita akan menutup pelajaran pagi hari ini. Kita mohon, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar cara menanam tanaman jahe dan juga perawatannya. Tolong Tuhan supaya kami boleh mempraktekannya dan tanaman jahe yang boleh kami tanam boleh bertumbuh dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.